Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Begitu indah kasih Tuhan bagi kita semua, sehingga pada hari ini kita beroleh kesempatan berkumpul di rumah Tuhan yang kudus ini untuk mengagungkan Tuhan serta mengenal kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Pelan firman hari ini, Bapak Pendeta Yahya Calvin Sigi STH bersama seluruh majelis jemaat Sion Poso menyambut kehadiran saudara-saudara dalam ibadah ini dengan penuh sukacita iman. Kiranya kehadiran kita dalam ibadah ini menguatkan dan meneguhkan iman kita, bahkan membangkitkan semangat iman kita, melanjutkan karya dan pengabdian kita masing-masing. Khusus bagi saudara-saudara yang berasal dari jemaat lain yang mendapat kesempatan untuk beribadah bersama kami ucapkan selamat beribadah bersama kami. Dengan ucapan selamat beribadah, dijemput jemaat berdiri. Kita mulaikan ibadah ini dengan menyanyikan PKG 2 ayat 1, datang ke hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Tahbisan dan salam. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, nas pembimbing kita pada hari ini saya ambil dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima, 1 Petrus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-7, demikian ini dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara
kamu. Itulah nas pembimbing kita pada hari ini. Kita sambut, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah faham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Berita pengampunan dosa. Saudara-saudara, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera Tuhan. Kita sambut berita pengampunan dosa, memuliakan Tuhan. Kepadamu ku berdoa. Doa dan ku pinta
dapat aku hidup selalu di sisimu. Ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Amanat hidup baru, jemaat berdiri. Kolose pasal 3 ayat 12 hingga 17 dikatakan demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Itulah amanat hidup baru. Kita sambut dengan memuji Tuhan, ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa Surgawi terus menjagaku. Semangat, silakan duduk kembali. Saatnya kita akan berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah pada saat ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca dan dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami siap mendengarkannya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan,
Ibadah minggu saat ini kita akan dituntun firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sejauh itu pembacaan firman Allah, Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, Salam. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tema kita pada hari ini, masalah yang terjadi adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan umat-Nya. Saudara-saudara, di atas muka bumi ini, begitu banyak persoalan dan masalah yang terjadi. Tahun 2020 yang lalu, yang silam itu lain dengan tahun 2021. Hari ini mungkin masalahnya itu lain dengan yang besok. Rahasia ilahi tidak dapat kita selami, sangat misteri dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita yakini bahwa dengan banyaknya masalah yang timbul membuat kita tidak akan seimbang dalam menjalani kehidupan. Tekanan kita bisa naik karena banyak masalah. Kolesterol kita bisa naik, gula darah kita naik, dan lain-lain sebagainya. Penyakit timbul karena begitu banyaknya persoalan dan masalah yang kita hadapi di tengah-tengah keluarga maupun secara pribadi. Tapi kita mau meyakini bahwa dengan persoalan yang ada itu merupakan sebuah terapi
dalam kehidupan kita supaya kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Justru kita diberi semangat untuk berpikir dalam menjalani kehidupan yang ada. Dan Tuhan tidak akan memberikan pekerjaan kepada kita yang melampaui batas pemikiran kita, tetapi diberikan pekerjaan kepada kita untuk berpikir dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi kita atau tupoksi kita. Saudara-saudara, Tuhan tidak sembarangan memberi kehidupan bagi kita. Semua ada baiknya. Persoalan itu ada baiknya. Kebaikan itu yang kita alami dalam hidup ini juga ada baiknya. Karena Tuhan mengerti. Sebagaimana lagu, Dia mengerti, Dia peduli. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dari segala persoalan pergumulan Tuhan mengerti. Tuhan tahu dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita percaya, mujizat akan dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mujizat itu terjadi di luar pikiran kita, di luar otak kita yang waras ini. Sebab mujizat itu berasal dari Tuhan. Dia supranatural, yang bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang bisa menyelamatkan umat Tuhan dari berbagai persoalan. Itulah cara Tuhan yang indah. Karena mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita, pasti kita akui dan aminkan. Sebagaimana baru-baru ini terjadi masalah jatuhnya pesawat Sriwijaya 182 di awal tahun 2021 bulan Januari. Ada beberapa orang yang diselamatkan karena salah membawa rapid test. Tidak boleh naik pesawat Jakarta-Pontianak. Ada juga karena ditinggalkan oleh pesawat sehingga harus melalui laut. Dari beberapa orang ini tentunya sebagai manusia marah. Itu kemanusiaan kita, dia marah kepada semua para petugas. Bahkan tentunya marah kepada Tuhan. Tapi di sanalah nyata mujizat Tuhan, cara Tuhan untuk menyelamatkan setiap orang. Baru-baru juga terjadi gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat. Banjir yang terjadi di Sulawesi Utara, Manado. Air laut pasang surut di sana. Di Sumatera, di Kalimantan, semua terjadi. Di bagian Indonesia ini hampir semua dipenuhi oleh bencana alam yang terjadi dalam kehidupan semua umat Tuhan, yang merasakan ada yang tentunya mati. Ada juga yang merasakan mujizat Tuhan pada saat itu, diselamatkan oleh Tuhan. Itulah cara Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak akan berfoya-foya menjalani hidup yang ada. Tetapi kita benar-benar takut kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan dalam hidup ini. Itulah sebabnya kalau ada terjadi persoalan masalah dalam hidup kita, berdoalah dan bersyukurlah. Kalau kita sakit atau kena musibah, kan jangan katakan, wah karena ada corona ini gereja harus ditutup. Sebetulnya di gereja ini tidak ada corona. Yang ada di dalam gereja ini hanya Tuhan Yesus. Yang kita jumpai, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. 1 jam saja kita datang beribadah. Kurang lebih 1 jam. Tapi 6 hari kita di luar sana. Kemudian di gedung gereja atau gerejalah yang salah. Ini ungkapan iman saya pada saat ini. Kepada kita sekalian umat yang percaya kepada Kristus Yesus yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Karena di dalam gereja ini kita tidak datang untuk berkerumun, tetapi kita datang untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan
yang diatur oleh protokol kesehatan. Diberkatilah semua para protokol kesehatan, upamu besar di sorga. Kita diakui pada tanggal 25 Desember tahun 2020 yang lalu oleh Kapolres hadir pada hari itu untuk beribadah menyaksikan kita di sini. Mereka akui dengan adanya protokol kesehatan. Jadi bukan berkerumun, tetapi kita bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Amin saudara-saudara. Kita aminkan dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya harus sungguh-sungguh. Iman kita tidak abal-abal. Iman kita itu tidak setengah-tengah atau separuh saja, tetapi harus dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dialah yang memelihara kamu. Kalau kita mau bepergian kemana saja, melalui laut, darat, dan udara, kerangkul Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada cara Tuhan yang baik untuk menyelamatkan kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau ada yang terjadi dalam hidup kita, persoalan apa saja, berdoalah dan bersyukurlah. Sebab Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita untuk menyelamatkan kita dari bahaya yang besar. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dialah yang memelihara kamu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Salam, amin. Bersama kita mendengarkan pokok doa Minggu 24 Januari 2021. Yang pertama, anak yatim piatu, janda duda, orang terpenjara, korban ketidakadilan, yang kekurangan makanan dan yang terpapar COVID. 2. Orang-orang tua lanjut usia, Oma Mangundap Tuela, Oma Ros Padaga, Oma Tamuntuan Boka, Oma Kalengkungan Pele, Oma Mawuntu Ponto, Oma Koni Ponto, Oma Lianto Siulan, Opa dan Oma Betosi Bansawena, Oma Ani Rampalimbo Kindangen, Oma Linda Liho, Oma Kaleu Sumendap, Opa dan Oma Sampel Komile, Oma Polii Sunda. 3. Jemaat yang sakit dalam masa pemulihan, Ibu Metusala Abram, Bapak Dahri Nurdin, Ibu Ontoni Palenewen, Ibu Karundeng Bode, Oma Tandirerung Kolondam, dan Bapak Penatua Bramil Limbong. 4. Pendeta, penatua, diaken, panitia-panitia, BPP, pengurus kategorial, pekerja gereja, orgelis, kantoria, LCD, tim COVID, tim multimedia, dan semua yang sudah mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah saat ini. 5. Pemerintah, TNI Polri, tenaga medis, dan relawan COVID. 6. Jemaat yang bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan, serta berkat Tuhan melalui syukur pribadi, keluarga, iuran pembangunan, dana kebersamaan, hari ulang tahun pribadi maupun keluarga. Ibu Tini Kawan, NN, keluarga Kandori Jihanga, keluarga Lawendatu Kawahe, Oma Wilhelmina Mawa, berulang tahun yang ke-72, Diaken Irma Kaviar Paloa, Bapak Niklas Lumape, Bapak Yance Rembet, Ananda Wulandari Suryadi Kaunang, Farel Ruruk, Saudari James Keles, Jordi Pangau, Nyonya Lisda A. Paira, Bapak Maxon Saroinsong, Nyonya Telma Maera Londa, Alfred Willem Silele, dan yang terakhir keluarga yang berduka, keluarga besar Nelo Tungka. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan pada saat ini. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Yang kekal Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bertahta dari kekal sampai kekal, yang kami sembah siang dan malam. Kami bersyukur pada hari ini, hari yang mulia, hari yang Engkau kuduskan. Kami datang berjumpa dengan Engkau Bapa.
dengan firman Allah, karena kami tahu bahwa di dalam gereja ini kami datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Kami datang untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kami datang untuk pengampunan dosa, untuk keselamatan dan untuk berkat-berkat Allah yang Engkau curahkan bagi jemaat Tuhan. Terima kasih, diberkatilah kami semua yang hadir saat ini beribadah di rumah-rumah. Tuhan memberkati segenap kehidupan jemaat Tuhan. Kami berdoa pada saat ini bagi mereka yang bersyukur oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Diberkatilah mereka. Bersyukur oleh karena ketambahan usia. Bersyukur oleh karena ketambahan usia keluarga. Ya Bapa di sorga, hanya kepadamu kami menyerahkan segenap kehidupan mereka. Bahkan berkat-berkat Allah yang mereka terima daripada Tuhan, mereka persembahkan kepadamu pada hari ini. Diberkatilah segenap kehidupan keluarga maupun secara pribadi menjalani hidup dan pekerjaan yang ada. Kami berdoa pada saat ini bagi orang-orang yang susah, anak yatim piatu, para janda duda, orang terpenjara, korban ketidakadilan, yang kekurangan makanan, yang terpapar COVID, bahkan bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia ini. Tuhan mengetahui semuanya. Hanya kepadamu kami datang berdoa karena kehidupan kami ini esok dan lusa kami tidak tahu. Hanya Tuhan yang mengetahui. Hanya kepadamu ya Bapa kami mau menyerahkan segenap kehidupan mereka. Dalam kesusahan dan penderitaan yang mereka alami, Tuhan isi mereka dengan kasih dan berkat-Mu melalui orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit maupun dalam pemulihan, Engkau memberkati mereka sekalian Tuhan. Jamah bagian-bagian mereka yang sakit, diberkati obat, makanan, minuman, bahkan segala usaha-usaha yang dilakukan. Bahkan para medis, jika itu dirawat di rumah sakit, Tuhan Engkau memberkati tangan para medis. Semua para petugas di sana Engkau memberkati, sehingga mereka melakukan yang terbaik bagi semua orang-orang yang sakit, yang mengharapkan kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa bagi para lansia. Ya Bapa di surga, Engkau melihat mereka di rumah masing-masing. Mereka tetap berseru kepadamu Tuhan. Engkau pelihara mereka siang dan malam. Mereka tetap menyembah Engkau. Dalam kehidupan ini, kami yakin sungguh Engkau tidak meninggalkan mereka dalam pembaringan mereka, sehingga mereka akan tetap merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Kami berdoa bagi para hamba Tuhan, para pendeta, penatua, diaken, panitia-panitia BPP, pengurus kategorial, pekerja gereja, orgelis, kantoria, prator LCD, tim COVID, tim multimedia, dan semua yang sudah mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah saat ini juga. Tuhan Engkau memberkati kami dalam melaksanakan visi dan misi yang Engkau anugerahkan bagi kami semua. Diberkatilah kami semua para hamba dan pelayan-Mu. Kami berdoa bagi pemerintah, TNI, Polri, tenaga medis, gugus tugas, relawan COVID. Tuhan memberkati para pemerintah kami, sehingga apa yang mereka lakukan dari hari ke hari dalam roda pemerintahan yang ada, mereka lakukan dengan baik, dengan sungguh, sehingga kasih dan berkat Allah bagi semua masyarakat akan semakin baik secara ekonomi, bahkan secara keamanan. Para TNI Polri, Tuhan pakai mereka semua untuk kondusifnya daerah kami di Kabupaten Poso. Diberkatilah mereka sekalian. Semua juga para tenaga medis, bahkan relawan COVID, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini bagi keluarga yang dalam keadaan duka, keluarga besar Nelo Tungka atas kepergian atau meninggalnya orang tua kekasih kami,
Bapa Nelo, ya Bapa di sorga, semuanya terjadi bukan oleh karena kehendak kami manusia, tetapi Tuhan telah atur semuanya sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap insan, setiap orang. Itulah sebabnya semua keluarga mengasihi Bapa Nelo, tetapi yang jauh lebih mengasihi dia adalah Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kematian itu bukanlah akhir dari kehidupan. Akhir kehidupan ketika Kristus datang yang kedua kali untuk membawa umatnya di dalam kerajaannya sebagaimana janji firman-Mu. Itulah sebabnya Bapa Nelo yang telah meninggalkan kami sekalian, dia telah bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Bapa di sorga, penghiburan Engkau berikan kepada seluruh kaum keluarga. Bahkan anak yang saat ini Lisa yang ada di Jakarta dengan anak Stani, cucu yang ada, Engkau pelihara Tuhan. Mungkin rencana mereka akan ke Poso, Tuhan tuntun dan selamatkan. Bahkan semua kaum keluarga, anak-anak cucu yang ada, Tuhan memberikan penguatan, bahkan penghiburan kepada mereka atas kematian orang tua yang kami kasihi. Itulah Bapa Nelo. Terima kasih Engkau hiburkan seluruh kaum keluarga Nelo Tungka. Ya Allah Bapa di sorga, perjalanan kehidupan kami saat ini, esok dan selanjutnya, segenap kami taruh dalam tangan kuasa-Mu, karena kami tahu rahasia itu hanya ada di dalam Tuhan. Tetapi kami tetap meyakinkan hidup kami kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup dari hari ke hari. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, permohonan kami sampaikan dengan penuh kerendahan hati kami dalam kesempurnaan anak-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kehendak-Mu lah yang jadi dalam kehidupan ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, untuk pengakuan iman, jemaat bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara, pengucapan syukur, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bersama-sama kita memuji Tuhan, PKG 95 ayat 1, besarlah untungku.
besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar, benar, besarlah untukku. Benar, benar, besarlah untukku. Benar, benar, besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Jemaat yang diberkati Tuhan, untuk doa persembahan dengan penuh kasih dijemput berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang Engkau telah selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Kita sambut dengan melakukan PKG 204, berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat duduk kembali. Bersama-sama kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021. Yang pertama, majelis mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dalam beribadah di gedung gereja Sion Poso. Antara lain, yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir, dan yang ketiga mengukur suhu tubuh di depan gereja dan menjaga jarak dalam posisi tempat duduk. Kedua, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yahya Calvin Sigi STH, Orgelis, Kantoria, operator LCD, operator sound system, kostor, tim COVID, dan semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ketiga, ibadah Minggu tanggal 31 Januari tahun 2021 dilaksanakan 3 kali. Majelis yang bertugas Kepel Biberias dan Kepel Yordan pukul 6.00. Kepel Bethesda pukul 9.00. Kepel Galilea dan Kepel Nazaret pukul 17.00. Keempat, berita duka. Telah meninggal dunia almarhum Bapak Julius Matius Wilar Nelo pada hari Jumat tanggal 22 Januari tahun 2021. Majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita. Demikian warta. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang diberkati, bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengutusan dan berkat jemaat berdiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali saat kita teduh. Kita kembali berdiri, bersama-sama kita memuji Tuhan, mintalah tolongan dari Tuhanmu. Tolongan dari Tuhanmu akan jalan kehidupanmu. Mintalah dengan beriman yang teguh, Tuhan telah kabulkan padamu. Tuhanmu sajalah pelindungmu. Majelis Jemaat Sion Poso mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan salam.